Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, virus COVID-19 ini. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kita ingin membantu tetapi kita bingung apa yang bisa kita lakukan supaya wabah ini bisa segera berakhir. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menurut saya yang sudah coba saya daftar, yaitu yang pertama, ikuti himbauan pemerintah, yaitu tetap di rumah, stay at home. Kalau tidak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah, ya. Kalau ingin jajan apa yang tidak penting-penting banget, jangan keluar dulu, ya. Tetap di rumah, stay at home itu lebih aman dan kita bisa mendukung untuk mempercepat berakhirnya wabah ini. Karena kalau kita sering keluyuran kemana-mana, nggak jelas, nggak ada tujuan yang pasti, dan ini malah kita bisa menyebarkan virus yang baru tanpa kita sadari, ya. Lalu himbauan pemerintah yang selanjutnya apa? Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya, supaya virus-virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, paling tidak kita bisa meminimalisir lah, ya. Dan selanjutnya kita lakukan social distancing dan juga physical distancing. Sebisa mungkin jangan berkerumun, ya, jangan bergerombol, tetapi biarlah kita jaga jarak dulu sementara, untuk sementara ini saja, ya, sehingga kita bisa meminimalisir penyebaran virus-virus yang baru. Lalu yang kedua, kalau terpaksanya harus pergi keluar rumah, mungkin ada di tempat kerjaan yang harus masuk kerja gitu, kita pakai masker kalau ke tempat umum, ya, pakai masker dan jaga jarak juga dengan orang lain sebisa mungkin. Dan kalau setelah pulang langsung ikuti protokol yang sudah kita dapatkan dari pemerintah. Banyak sekali, kalau sudah bisa cari di internet itu banyak protokol apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di rumah, yaitu lepas sepatu di luar, terus semprot disinfektan, lalu jangan pegang apa-apa dulu dan jangan mendekat dengan anggota keluarga dulu, tapi langsung cuci tangan, mandi, pakaian yang kita pakai langsung dicuci. Itu meminimalisir virus yang ada. Mungkin kita nggak sadar kita membawa virus dari luar masuk ke dalam rumah gitu. Jadi kalau terpaksa harus pergi, pakai masker, dan setelah pulang cepat-cepat mandi, keramas, ya, baju dicuci, dimasukkan di tempat cucian begitu. Lalu yang ketiga, jaga kesehatan dengan tingkatkan imunitas tubuh kita, ya, bisa dengan olahraga, jemur-jemur matahari di pagi hari, dan makan teratur dan yang bergizi, ya, jangan makanan-makanan yang tidak bergizi, tapi makanan yang bergizi dan juga teratur, ya. Lalu selanjutnya konsumsi vitamin C, ya. Vitamin C ini bisa didapat dari buah dan sayur juga, tidak harus beli vitamin C yang dalam bentuk entah sirup, entah kapsul, entah tablet seperti itu, ya. Lalu ini juga penting, yaitu jaga pikiran tetap fresh. Jangan takut tetapi waspada, ya. Ada orang-orang yang jadi psikosomatis karena seringnya baca-baca tentang berita-berita corona, terus akhirnya jadi ikutan takut, deg-degan gitu, ya. Jadi paranoid sekali gitu. Tidak perlu sampai di situ, sampai pikiran kita sejauh itu. Tapi kita jagai pikiran kita. Karena kalau pikiran kita takut, khawatir, cemas, takut berlebihan atau paranoid, itu maka akan membuat imun tubuh kita ini lemah gitu, sehingga kita malah rentan sakit penyakit gitu. Oleh karena itu, jaga pikiran kita supaya tetap fresh, jangan takut, yaitu dengan apa? Perbanyak bersyukur, nyanyian rohani tentu saja untuk membangkitkan imun kita lebih. Kalau kita bahagia, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, itu bisa jadi meningkatkan imun tubuh kita. Jagai pikiran kita supaya tidak takut berlebihan, ya. Sering-seringlah juga bersyukur, itu juga sangat membantu sekali. Syukuri saja apa yang ada yang bisa kita syukuri gitu, ya. Itu sangat baik sekali meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan yang keempat,
Jangan timbun alat kesehatan untuk dijual, menguruk keuntungan sebesar-besarnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tolong yang bolehlah kita berjualan, tetapi ya kita juga ingat tenaga medis yang justru berdiri di garda terdepan menghadapi virus ini, itu sampai kadang-kadang mereka kekurangan alat pelindung diri, kekurangan masker, kekurangan hand sanitizer. Jadi mari kita juga peduli kepada mereka. Jangan menimbun untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk mengeruk keuntungan rupiah yang sebanyak-banyaknya. Mari kita bangkitkan rasa kemanusiaan kita, karena di satu sisi mereka membutuhkan. Lebih baik kita mungkin kalau ini ya sumbangkanlah sebagian untuk mereka yang membutuhkan, mungkin di rumah sakit atau tenaga medis yang lain seperti itu. Ya, jangan ditimbun masker, hand sanitizer atau bahkan hazmat. Ya. Hazmat ini pakaian yang kayak astronot itu, yang putih-putih gitu, yang dengan panjang sampai ini ketutup semua itu. Jangan ditimbun ya, apalagi untuk dijual dengan harga yang tinggi sekali. Janganlah, kasihan tenaga medis itu, mereka malah ada yang kekurangan hazmat ini. Mari lebih baik ya kalau mau jual ke sana lah ya. Dan kalau bisa harganya ya yang masuk akal gitu. Jangan mengeruk keuntungan di tengah-tengah wabah seperti ini ya. Lalu yang kelima, sumbang uang kita yang kita punya. Bisa kita nyumbang, kita ingin berbuat sesuatu tapi takut kena corona begitu ya. Ingin jadi relawan tetapi enggak berani gitu ya. Kita bisa sumbangkan sebagian berkat kita yang kita terima dari Tuhan untuk membantu. Mungkin untuk bisa membeli alat-alat kesehatan bisa, atau kalau kita bingung mau beli di mana, sumbangkan saja dengan ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Banyak sekali di internet yang lembaga-lembaga, baik lembaga kerohanian maupun lembaga sosial itu yang membuka rekening untuk banyak orang menyumbang ya. Mari itu bisa dilakukan gitu. Lalu yang keenam yaitu kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya corona dan bagaimana pencegahannya serta pengobatannya begitu. Bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk mengedukasi orang-orang ya. Karena ada banyak orang yang masih tidak peduli gitu, merasa sehat lalu tanpa sadar sebetulnya dia menjadi carrier virus, lalu bertemu dengan orang tua, berpergian kemana-kemana, bahkan ada yang ODP sekalipun malah bisa pergi-pergi kemana-mana gitu. Dan saya dengar ada yang melarikan diri juga setelah di rumah sakit sudah positif corona, malah melarikan diri gitu. Itu kan malah menyebarkan virus kemana-mana gitu. Jadi edukasi masyarakat. Kalau mau share tolong dicek kebenarannya, jangan asal share gitu ya. Hati-hati. Kita harus lihat sumbernya itu terpercaya atau tidak. Beritanya kira-kira masuk akal atau tidak. Kadang-kala kalau hoax itu kan kadang beritanya tidak masuk akal gitu ya. Jadi kita yuk edukasi masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai seperti yang terjadi di Italia. Yang saya dengar itu Italia banyak orang-orang yang masih ngeyel karena mungkin juga belum teredukasi dengan baik. Mereka merasa baik-baik saja sehingga akhirnya mau jadi penyebar virus gitu. Yuk kita edukasi masyarakat dengan baik ya. Lalu yang ketujuh kita bisa lakukan yaitu berdoa. Berdoa bagi yang pertama pemerintah supaya bisa mengatasi wabah ini dengan secepatnya. Yang kedua, berdoa bagi tenaga medis yang berdiri di garda terdepan untuk menghadapi setiap virus yang ada ini gitu ya. Berdoa minta Tuhan supaya memberikan kesehatan buat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka juga tidak terpapar, tidak terkena virus corona dan tidak sakit gitu, bahkan meninggal gitu ya, supaya ya mereka tetap sehat sehingga bisa melayani masyarakat, menekan setiap penyebaran virus-virus corona. Yang ketiga kita berdoa bagi orang-orang yang sudah positif virus corona.
berdoa minta supaya Tuhan menyembuhkan mereka, ya. Kita berdoa bagi setiap mereka. Berdoa juga bagi ODP dan PDP yang sudah teridentifikasi gitu. Dan juga ya supaya mereka lebih cepat sembuh dan bisa virus-virus yang ada ini bisa segera mati di dalam tubuhnya, ya. Nah, selanjutnya kita juga berdoa bagi masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia supaya mereka lebih taat kepada pemerintah, ya, terutama di Indonesia ini, supaya masyarakat kita ini lebih taat kepada pemerintah supaya tidak menyebarkan virus dan bahkan hoax yang ada gitu, ya, supaya ya mereka ngerti apa yang harus mereka lakukan dengan baik sehingga tidak memperparah kondisi wabah ini, tetapi malah mendukung untuk menekan penyebaran virus corona ini, ya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kita minta kepada Tuhan, berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa segera mengakhiri wabah ini, minta belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kita saat ini, dan biarlah wabah virus COVID-19 ini bisa segera berakhir di negeri kita ini tercinta, di Indonesia dan bahkan di dunia, dan biarlah kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Demikian beberapa hal yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa kita lakukan supaya mendukung pemerintah dan juga mempercepat berhentinya wabah ini. Mungkin kita bisa lakukan di bidang kita masing-masing, di bagian kita masing-masing. Saya yakin kalau semuanya bisa melakukan bagiannya dengan baik, menekan pertumbuhan penyebaran virus, maka saya yakin sekali penyebaran atau wabah virus ini bisa segera selesai dengan cepat. Baiklah, biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias memberkati kita semuanya. Shalom.